nasihat-nasihat kerohanian ya, nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Mbak Rina ini suruh meminta kepada Allah, itu sama sekali Mbak Rina katakan bukan jalan keluar. Itu tidak akan mendatangkan uang. Yang sekarang yang penting bagi aku adalah gimana caranya aku bisa mendapatkan uang 1,9 miliar. Kurang lebih 1 minggu, Mbak Rina udah nggak pernah balas inbox dari Ki Kuncen lagi. Tiba-tiba di sini Ki Kuncen mengirimkan potongan sebuah video pendek. Di dalam potongan video pendek tersebut, Ki Kuncen ini memperlihatkan di dalam sebuah peti itu terdapat uang sangat banyak sekali. Mbak Rina mengatakan uang pecahan 100.000 itu bertumpuk-tumpuk di dalam peti kayu, dan Ki Kuncen mengatakan ini adalah salah satu ritual pesugihan uang gaib yang berhasil dilakukan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Untuk sahabat yang menunaikan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita, Mbak Rina, yang ingin menceritakan pengalaman misterinya kepada sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang telah menonton video ini, untuk sahabat yang telah mengklik tombol subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin dibagikan di channel Ryu Wijaya, sahabat bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau bisa DM ke Instagram saya ryu.wijaya91. Kisah yang akan dibagikan oleh Mbak Rina yang akan saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua menceritakan pesugihan yang mana di tahun 2018 yang lalu Mbak Rina ini pernah terjerat pesugihan online. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah pesugihan memang sangat menarik untuk kita bahas, apalagi tentang kisah pesugihan yang akan dibagikan oleh Mbak Rina ini. Kejadiannya terjadi di tahun 2018, yang mana Mbak Rina di tahun 2018 berusia 27 tahun. Mbak Rina yang bekerja di salah satu perusahaan keuangan di tahun 2018 tersebut terjebak hutang. Nah, jadi Mbak Rina menceritakan ini semua. Awal mula kisah dari pesugihan online yang dilakukan oleh Mbak Rina ini memang berdasarkan gaya hidup Mbak Rina yang sangat boros sekali. Di usianya yang 27 masuk ke 28 tahun, Mbak Rina mengatakan Mbak Rina ini belum berkeluarga. Dia masih sendirian, masih tinggal bersama orang tuanya. Gaya hidup Mbak Rina memang sangat boros sekali. Semua kegiatan-kegiatan sosialita diikuti oleh Mbak Rina. Mulai dari mengkoleksi jam mahal, mulai dari mengkoleksi sepatu, tas, pakaian yang digunakan oleh Mbak Rina ini harganya nggak ada yang murah. Memang pada saat itu pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rina ini gajinya memang cukup besar karena beliau bekerja di salah satu perusahaan keuangan yang mana beliau tidak ingin disebutkan namanya, dan karena gaya hidup Mbak Rina yang sangat boros sekali, Mbak Rina ini terjerat sebuah masalah. Nah, pada suatu ketika Mbak Rina ini dapat seorang nasabah, yang mana nasabah Mbak Rina ini mempercayakan sejumlah uang untuk dikelola oleh si Mbak Rina ini, dikelola oleh perusahaan si Mbak Rina ini. Namun hanya sebagian besar uang dari nasabahnya itu yang dikelola oleh perusahaan si Mbak Rina. Sebagian lagi digunakan Mbak Rina untuk kepentingan pribadinya. Nah, yang lebih parahnya lagi,
ketika Mbak Rina memegang uang dengan nominal yang cukup besar. Mbak Rina ini kenal dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang dikenal sama Mbak Rina ini bukan laki-laki yang baik menurut Mbak Rina. Karena Mbak Rina mengatakan laki-laki ini bukan seorang laki-laki yang baik, karena Mbak Rina ini tahu selak-beluknya, ya, mengenal jelas laki-laki ini setelah sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dari tahun 2018, Mbak Rina mengenal laki-laki tersebut. Laki-laki yang dikenal oleh Mbak Rina ini seolah-olah memanfaatkan situasi Mbak Rina, yang mana Mbak Rina waktu itu karirnya sedang naik. Mbak Rina sedang megang uang nasabah yang cukup banyak, dan laki-laki yang dikenal sama Mbak Rina ini adalah teman satu kantornya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Mbak Rina? Mbak Rina ini menggelapkan sebagian uang dari nasabahnya. Ini diketahui oleh laki-laki tersebut. Nah, laki-laki ini mencoba untuk mendekati Mbak Rina, dan akhirnya Mbak Rina ini pun menjalin hubungan spesial dengan laki-laki tersebut. Memang Mbak Rina mengatakan dia tidak pernah pacaran lah dengan laki-laki tersebut. Ya, istilahnya TTM lah, teman tapi mesra, teman tapi jalan terus, teman tapi ngedate terus, Mbak Rina bilang. Karena situasi sekarang sudah berbeda. Yang kemarin-kemarin Mbak Rina ini kemana-mana sendiri, sekarang Mbak Rina sudah bersama pasangannya, sama laki-laki itu. Nah, uang yang diambil Mbak Rina dari nasabahnya ini, yang digelapkan Mbak Rina ini, itu boleh dikatakan dihabiskan Mbak Rina untuk berfoya-foya dengan laki-laki tersebut. Mbak Rina mengatakan beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia ini didatangi Mbak Rina dengan laki-laki tersebut. Nominal uang yang dihabiskan Mbak Rina, ya, dengan laki-laki tersebut untuk biaya jalan-jalan, untuk biaya penginapan, untuk biaya shopping, itu nominalnya cukup besar. Bahkan uang yang digelapkan Mbak Rina dari satu nasabah ini kurang. Nah, karena Mbak Rina ini merasa ketagihan, dengan cara yang sangat gampang sekali, cukup nemuin nasabah, cukup ngelobi lah ya, cukup istilahnya tuh menggunakan trik tipu daya lah ya, untuk meyakinkan nasabah itu untuk berinvestasi. Mbak Rina ini dengan gampang bisa mendapatkan uang dengan nominal yang cukup besar. Yang tadi Mbak Rina ini cuma menipu satu nasabah. Sekarang yang ditipu sama Mbak Rina ini bukan satu nasabah lagi. Bahkan Mbak Rina mengatakan, dari awal tahun 2018 ya, sampai Mbak Rina menemukan titik balik dari kehidupannya, ini Mbak Rina menceritakan sekitar 7 orang nasabah yang uangnya digelapkan sama si Mbak Rina. Jadi ya, Mbak Rina mengatakan nominal uang yang dihabiskan Mbak Rina untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya ini bukan nominal yang dikit. Banyak sekali Mbak Rina bilang. Sampai-sampai kedua orang tua Mbak Rina ini menanyakan, dari mana nak kamu bisa mendapatkan uang? Kamu pergi jalan-jalan, kamu beli barang-barang mahal. Mbak Rina cuma mengatakan kalau dia dapat bonus dari perusahaannya. Karena Mbak Rina ini kerjanya baik, perusahaan memberikan bonus kepada Mbak Rina untuk jalan-jalan. Nah, yang namanya orang tua selalu memberikan kepercayaan kepada anaknya. Ibu Mbak Rina pernah mengatakan, ingat nak, lahan kerja kamu ini lahan setan nak. Jangan sampai mata kamu gelap dengan uang yang cukup banyak. Ingat, uang yang kamu kelola merupakan uang titipan orang, dan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu harus dijaga nak. Kamu harus menjaga nama baik kamu dan menjaga nama baik keluarga kita. Mbak Rina cuma mengatakan apa yang disampaikan ibu Mbak Rina ini cuma masuk dari kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena hati Mbak Rina pada saat itu sedang happening ya. Hati Mbak Rina sedang senang-senangnya, dia menikmati hidup yang tidak seharusnya. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, dari tahun 2018 sampai di tahun 2019. Satu persatu kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Mbak Rina ini mulai tercium oleh nasabahnya dan tercium oleh perusahaan dari si Mbak Rina ini. Awalnya, salah satu nasabah mengadukan kepada perusahaan tempat Mbak Rina bekerja, mengatakan uang yang dititipkannya ke Mbak Rina untuk diinvestasikan kok sekarang belum nemu titiknya ya, istilahnya belum nemu titik itu, belum tahu nih arahnya kemana, apakah untung, apakah rugi. Perusahaan itu pun menanyakan kepada nasabah ini, memang Bapak menitipkan uang berapa kepada si Rina? Boleh saya lihat nggak perjanjian tertulis antara Bapak dengan si Rina, atau perjanjian yang sudah dikeluarkan dari perusahaan ini untuk nasabah? Boleh saya lihat nggak? Nasabah itu cuma mengatakan, saya tidak pernah sekalipun
menandatangani surat perjanjian yang seperti Bapak katakan. Saya mempercayai Rina. Saya transfer sejumlah uang ke rekening Rina dan Rina mengatakan dalam jangka 1 tahun, uang yang saya transfer itu, uang yang sudah saya investasikan itu akan mendapatkan keuntungan paling kecil 20%. Nah, ini udah 1 tahun berjalan. Sekarang saya datang ke sini, saya ingin menanyakan kemana arah keuntungan yang saya dapat, sedangkan uang sudah saya investasikan. Disinilah kebobrokan atau kejahatan yang dilakukan Mbak Rina ini mulai terbongkar. Satu persatu kejahatan yang dilakukan oleh Mbak Rina terbongkar oleh perusahaannya. Mulai dari situ, rekening dari Mbak Rina mulai diselidiki. Transaksi yang dilakukan Mbak Rina mulai dilacak oleh pihak bank dan akhirnya Mbak Rina pun dipanggil oleh kepala cabang perusahaannya. Mbak Rina di sini mengakui semua kalau uang-uang dari nasabahnya itu tidak diinvestasikan oleh Mbak Rina, melainkan digunakan Mbak Rina untuk kepentingan pribadinya. Mbak Rina di sini mengatakan nominal uang dari 7 nasabah yang digelapkannya adalah senilai 1,8 miliar rupiah. Dari tahun 2018 sampai di tahun 2019, Mbak Rina menghabiskan 1,9 miliar untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya dengan laki-laki tersebut. Karena perusahaan keuangan yang tempat Mbak Rina ini bekerja, ya, dia masih menganggap Mbak Rina ini adalah salah satu karyawan yang cukup berpotensi. Jadi perusahaan memberikan tenggang kepada Mbak Rina, ya. Kamu sanggupnya menjamin berapa lama? Kamu bisa mengembalikan uang 1,9 miliar yang sudah kamu habiskan. Uang nasabah yang seharusnya diinvestasikan itu kapan kamu bisa kembalikan? Nah, di sini ada sebuah perjanjian Mbak Rina bilang. Pertama, pihak perusahaan mengatakan dalam 1 tahun kerja, Mbak Rina ini harus diporsir ya kerjanya. Mbak Rina harus giat lagi kerjanya. Semua yang didapat Mbak Rina, mulai dari gaji pokok, mulai dari bonus, itu akan diambil perusahaan untuk menutupi uang yang sudah digelapkan oleh si Mbak Rina ini. Jadi kasar ngomongnya, selama setahun Mbak Rina ini harus bekerja, harus diporsir, harus dipantau sama manajernya. Uang yang didapat oleh Mbak Rina, ya gajinya, uang makan, uang transport, terus uang bonus kalau Mbak Rina ini dapat nasabah, itu semuanya ditarik oleh perusahaan untuk menutup kerugian dari nasabah yang senilai 1,9 miliar ini. Namun di sini bukan cuma sebuah perjanjian dari perusahaan dengan Mbak Rina saja yang akan menguatkan perusahaan membackup si Mbak Rina. Kedua orang tua dari Mbak Rina pun turut dipanggil. Jadi selain Mbak Rina ini nggak bakal dapat gaji selama 1 tahun, kedua orang tua Mbak Rina pun harus merelakan surat-surat tanah, surat-surat rumah yang ditempati mereka sekarang ini menjadi jaminan. Semuanya dipegang sama perusahaan. Kalau kedua orang tua Mbak Rina tidak menyanggupi, proses hukum akan dilakukan. Pihak perusahaan tidak berani membackup Mbak Rina kalau tidak ada jaminan dari keluarganya. Jadi kedua orang tua Mbak Rina nggak maulah melihat kalau anaknya yang masih muda, anaknya yang menjadi kebanggaannya selama ini karena pekerjaannya sangat bagus sekali, bisa masuk penjara gara-gara penipuan. Ini sangat mencoreng nama baik keluarganya. Bapak Mbak Rina di sini pun turut memberi jaminan. Sertifikat rumah, surat-surat mobil, semuanya dijaminkan oleh bapaknya si Mbak Rina ke perusahaan. Yang penting permasalahan ini tidak diangkat ke ranah hukum. Nah, singkat cerita, hari demi hari pun dilalui oleh Mbak Rina. Gaya hidup Mbak Rina yang tadinya sangat parlente sekali, sangat boros sekali, sekarang sudah berubah drastis. Bahkan beberapa barang-barang mahal yang dimiliki oleh Mbak Rina ini semuanya sudah dijual. Yang bisa dijual sama Mbak Rina untuk menutupi kerugian dari si nasabah ini. Karena 7 orang nasabah ini sudah dipanggil sama pihak perusahaan, sudah dijelaskan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, permasalahan ini sebenarnya bukan wewenang dari perusahaan. Karena apa yang dilakukan Rina ini melakukan perjanjian di bawah tangan. Karena Rina sama sekali tidak mengeluarkan agreement, tidak mengeluarkan perjanjian dari perusahaan untuk bapak-bapak, ibu-ibu berinvestasi di perusahaan kami. Tapi di sini kami bertanggung jawab sebagai pimpinan dari perusahaan ini. Kami bertanggung jawab agar Rina bisa mengembalikan uang yang sudah digelapkannya.
Dan Mbak Rina pun di sini bertemulah dengan 7 orang nasabah tersebut. Macam-macam lah nasabah itu ngatain si Mbak Rina. Ada yang mengatakan wanita sialan, ada yang ngatain tukang tipu. Jadi Mbak Rina ini tebal muka lah untuk ngadepin orang-orang itu. Dan Mbak Rina berjanji sebisa mungkin dalam waktu 1 tahun, walaupun nggak penuh semua, Mbak Rina akan nyicil dan perusahaan yang akan menjamin uang itu akan dikembalikan ke rekening masing-masing 7 orang nasabah yang sudah ditipu oleh Mbak Rina. Nah, Mbak Rina di sini ya mulai resah ya hidupnya. Mbak Rina mulai mengadu lah dengan laki-laki brengsek yang didekati oleh Mbak Rina. Tanggapan laki-laki itu sama sekali bukan memberikan Mbak Rina ini solusi. Malah Mbak Rina mengatakan, ya sudah, kalau memang kamu tidak bisa mengembalikan uang senilai 1,9 miliar yang sudah kamu gelapkan, ya udah, palingan kamu menerima konsekuensinya. Ya udahlah, palingan kamu dipenjara 2 tahun, paling lama 2 tahun. Itu yang dikatakan oleh laki-laki ini. Nah, Mbak Rina mendengarkan palingan kamu dipenjara selama 2 tahun. Di sini Mbak Rina naik pitan. Mbak Rina mengatakan, uang yang aku habiskan, uang nasabah yang aku gelapkan sebanyak 1,9 miliar itu bukan aku makan sendirian. Lebih banyak kamu yang ngabisin. Sekarang aku minta sama kamu, barang-barang mahal yang aku belikan untuk kamu dikembalikan. Karena Mbak Rina mengatakan, laki-laki yang dekat dengan Mbak Rina ini, itu hobinya main mobil off-road. Jadi Mbak Rina pernah membelikan sebuah mobil Jimny, ya, mobil double gardan untuk main off-road, lengkap dengan aksesorisnya. Mbak Rina mengatakan 4 buah ban dan pelak untuk mobil off-road itu. Mbak Rina menghabiskan 250 juta cuman untuk beli ban. Jadi Mbak Rina menuntut balik lah. Sekarang permasalahanku ini sudah di ujung tanduk. Aku minta sama kamu, yang bisa kita jual, kita jual. Tolonglah kita jual untuk menutupi kerugian dari nasabah ini. Tapi tanggapan laki-laki yang dekat dengan si Mbak Rina ini, dia sama sekali tidak peduli. Dia mengatakan, barang-barang yang sudah kamu kasih, itu kamu yang memberikan, bukan aku yang minta. Nah, jadi Mbak Rina sama sekali tidak mendapatkan solusi ketika dia mengadu kepada laki-laki yang dipercayainya, laki-laki yang sama-sama ngabisin duit itu. Akhirnya di sini Mbak Rina mulai stres. Nah, karena permasalahan Mbak Rina ini bocor, ya, yang namanya mulut ya, tembok aja punya kuping lah istilahnya kalau bahasa sekarang nih. Jadi nasabah-nasabah yang didatangi oleh Mbak Rina ini, semuanya sama sekali tidak ada yang percaya lagi dengan Mbak Rina. Yang mana sebelumnya Mbak Rina ini di kantor itu pemegang rekor pemilik nasabah paling banyak. Nah, makanya perusahaan Mbak Rina ini menjaga Mbak Rina. Tapi yang namanya persaingan di kantor, Mbak Rina mengatakan memang dengan prestasi yang dimiliki oleh Mbak Rina, teman-temannya adalah 1-2 orang yang tidak suka, yang mengetahui permasalahan ini, mengetahui kalau Mbak Rina ini menggelapkan uang nasabah senilai 1,9 miliar, ya berita ini tersebarlah keluar. Nah, ketika Mbak Rina mendatangi calon nasabahnya ini sudah tahu kalau Mbak Rina ini pernah nipu. Yang mana maulah orang-orang berinvestasi kepada seseorang yang memiliki permasalahan, apalagi permasalahannya adalah menggelapkan uang nasabah. Target yang ditetapkan perusahaan selama 1 tahun, Mbak Rina ini harus bekerja keras, itu seketika sirna. Dengan upaya yang dilakukan Mbak Rina, semua jalannya istilahnya tertutup dan Mbak Rina pun mulai depresi. Waktu sudah berjalan 3 bulan, Mbak Rina mengatakan. Mbak Rina ngadu kepada teman-teman dekatnya. Teman-teman dekat Mbak Rina cuma mengatakan, "Yo, sabarlah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan. Kamu jangan lupa, kamu berdoa, kamu ngaji, kamu minta kepada Allah, kamu akui kesalahan kamu telah menipu orang." Nah, nasihat-nasihat itulah yang selalu didengar Mbak Rina, dan Mbak Rina di sini sempat mengatakan, solusi seperti itu tidak akan mendatangkan uang sebesar 1,9 miliar. Jadi nasihat-nasihat kerohanian ya, nasihat-nasihat dari sahabat-sahabat Mbak Rina ini suruh meminta kepada Allah, itu sama sekali Mbak Rina katakan bukan jalan keluar. Itu tidak akan mendatangkan uang. Yang sekarang yang penting bagi aku adalah gimana caranya aku bisa mendapatkan uang 1,9 miliar. Nah, waktu sudah berjalan 3 bulan. Ya.
Mbak Rina di sini mulai galau ya, mulai memosting di Facebooknya. Ya, tolonglah, ada yang bisa bantu aku nggak, pinjamin uang. Itulah yang sering diposting Mbak Rina. Keluh kesah dalam hati Mbak Rina ini sering dipostingnya di Instagram, dijadikan status. Hingga pada suatu ketika Mbak Rina mendapatkan messenger di Facebooknya. Messenger itu datang dari salah satu paranormal. Isi dari messenger itu menawarkan tentang pesugihan. Jadi Mbak Rina yang sebelumnya sangat awam sekali dengan hal pesugihan, karena messenger itu terus masuk ketika Mbak Rina ini bikin status ya, bikin status di Facebook, messenger itu masuk ke Mbak Rina menanyakan sebenarnya permasalahan kamu apa, kamu butuh uang berapa. Jadi Mbak Rina yang selalu di messenger oleh orang yang tidak dikenal ini, Mbak Rina pun penasaran. Orang ini nawarin pesugihan, orang ini nanya aku butuh duit berapa, dan akhirnya Mbak Rina pun di sini membalas messenger tersebut. Nah, dari obrolan messenger tersebut, orang yang inbox si Mbak Rina ini ya, yang ngirimkan messenger kepada si Mbak Rina ini, kita sebut saja dengan nama Ki Kuncen. Ki Kuncen di sini mengatakan kalau dia dari salah satu padepokan lah tentang hal-hal spiritual, dan padepokan kami di sini bisa melakukan ritual pesugihan. Nah, untuk ritual pesugihan yang ditawarkan oleh Ki Kuncen ini adalah ritual pesugihan uang gaib. Nah, Mbak Rina di sini yang awam sekali tentang hal pesugihan, mulailah dijelaskan sama Ki Kuncen bahwa pesugihan uang gaib ini, uang dari alam gaib akan ditransfer ke alam dunia nyata untuk memenuhi kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan kita, kita butuh berapa, uang gaib itu akan membantunya. Nah, jadi Mbak Rina ini menanyakan kepada Ki Kuncen, kira-kira Ki, persyaratan apa saja yang harus aku lakukan? Ki Kuncen mengatakan di sini untuk memancing uang gaib, kamu di sini harus melakukan beberapa ritual, dan ritual yang terpenting adalah kamu harus memberikan syarat. Syarat pertama, uang untuk memancing uang gaib tersebut, atau uang yang akan ditukarkan ke alam gaib. Jadi uang dari dunia nyata, istilahnya uang rupiah yang kita gunakan sehari-hari untuk belanja, untuk transaksi di dunia nyata ini, itu akan ditukarkan ke alam gaib. Nah, dari pertukaran itu, berapa besar uang sah atau uang rupiah dari alam nyata ini yang kita tukarkan, itu ada kelipatannya. Di sini Ki Kuncen mengatakan, kalau kamu kasih 10 juta, kamu akan dapat 100 juta rupiah. Dan kalau kamu kasih 100 juta, kamu akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Itu syarat pertama. Nah, syarat kedua, kamu harus membeli alat-alat untuk ritual. Mulai dari minyak, mulai dari ayam, mulai dari sesajen-sesajen yang lain. Itu totalnya, ditotalkan sama si Kuncen sebesar 5 juta rupiah. Nah, Mbak Rina yang mendengar kalau persyaratan pesugihan ini terlalu besar, dan Mbak Rina pun di sini nggak tahu Ki Kuncen ini beneran orang ataukah penipu. Nah, Mbak Rina di sini sempat mengurungkan niatnya untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Kurang lebih 1 minggu, Mbak Rina udah nggak pernah balas inbox dari Ki Kuncen lagi. Tiba-tiba di sini Ki Kuncen mengirimkan potongan sebuah video pendek. Di dalam potongan video pendek tersebut, Ki Kuncen ini memperlihatkan di dalam sebuah peti itu terdapat uang sangat banyak sekali. Mbak Rina mengatakan uang pecahan 100.000 itu bertumpuk-tumpuk di dalam peti kayu, dan Ki Kuncen mengatakan ini adalah salah satu ritual pesugihan uang gaib yang berhasil dilakukan oleh seseorang. Nah, dari video yang dilihat sama Mbak Rina inilah, Mbak Rina menjadi tertarik kembali dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Ki Kuncen. Nah, Mbak Rina di sini mulai menanyakan alamat padepokan Ki Kuncen di mana. Ki Kuncen mengatakan, kalau kamu ingin melakukan ritual pesugihan ini, pertama, kamu harus mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah kamu mentransfer uang 5 juta rupiah, peralatan-peralatan sesajen untuk melakukan ritual pesugihan sudah kami belikan, barulah kamu akan kami berikan alamat. Barulah kamu datang ke sini untuk melakukan ritual pesugihan. Dengan bodohnya, Mbak Rina pun tanpa berpikir panjang
mentransfer uang 5 juta rupiah kepada Ki Kuncen. Nah, setelah Mbak Rina ini selesai mentransfer uang 5 juta, Mbak Rina kembali menghubungi Ki Kuncen dan Ki Kuncen di sini memberikan nomor handphonenya. Dari situlah yang tadinya mereka cuma chattingan via inbox Facebook, sekarang mereka sudah bisa telepon-teleponan. Di dalam telepon, Ki Kuncen di sini seolah-olah meyakinkan Mbak Rina, menanyakan, "Duk, nama kamu siapa? Nama bapak kamu siapa? Kamu lahirnya tanggal berapa? Harinya hari apa? Tahun berapa? Dan sio kamu apa?" Seolah-olah Ki Kuncen ini memang benar-benar ingin melakukan sebuah ritual mistis. Jadi Mbak Rina di sini mengatakan semualah. Namaku Rina, Pak. Bapakku namanya ini. Aku lahir tanggal sekian, bulan ini, harinya ini, sioku ini. Setelah obrolan di telepon itu berakhir, Ki Kuncen hanya mengatakan, "Dalam beberapa hari lagi, kamu akan saya telepon untuk kamu bisa datang ke sini untuk melakukan ritual pesugihan." Mbak Rina di sini dengan senang hati lah ya menunggu, karena harapan Mbak Rina ini setelah melakukan satu prosesi, setelah memberikan uang 5 juta rupiah untuk syarat sesajian pesugihan ini, Mbak Rina akan dipanggil untuk melakukan ritual pesugihan. Yang mana Mbak Rina di sini belum terfikir sama sekali kalau untuk melakukan ritual pesugihan ini harus memberikan uang tukaran. Seperti yang di awal dikatakan oleh Ki Kuncen, kalau kamu mau mendapatkan nominal uang gaib dengan total yang besar, kamu harus menukarkan uang yang cukup besar juga. 10 juta gantinya 100 juta, 100 juta gantinya 1 miliar. Mbak Rina lupa dengan perjanjian tersebut dan Mbak Rina pun mendapat telepon dari Ki Kuncen. Ki Kuncen mengatakan, "Duk, mohon maaf Duk, ritual pertama yang kamu lakukan gagal. Kamu harus menunggu beberapa hari lagi. Karena ritual pertama untuk menyerahkan sesaji ini gagal, kamu harus mentransfer sejumlah uang lagi untuk mengganti peralatan-peralatan sesajen yang sudah digunakan." Nah, Mbak Rina di sini sempat marah, mengatakan kepada Ki Kuncen, "Ki, kata Aki selama 3 hari saya nunggu. Setelah 3 hari saya bisa melakukan ritual pesugihan. Tapi kok sekarang Aki malah minta duit lagi. Duit untuk apa lagi?" Mbak Rina ya memang mentalnya sudah depresi, sudah kalut lah dengan bayang-bayangan penjara yang sudah ada di hadapannya. Mbak Rina di sini ngegas, ngomongnya agak sedikit kasar kepada Ki Kuncen. Ki Kuncen kembali mengemop si Mbak Rina, kembali menjatuhkan mental Mbak Rina, mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau melanjutkan ritual pesugihan ini, ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau kamu ingin melanjutkan ritual pesugihan ini, kamu harus mengganti alat-alat yang sudah digunakan." Karena Mbak Rina ini sudah terdesak, dia sudah mengeluarkan uang, waktu terus berjalan. Mbak Rina bertanya kepada Ki Kuncen, "Berapa lagi Ki uang yang harus saya berikan?" Si Ki Kuncen mengatakan, "Cukup transfer 1,5 juta untuk mengganti beberapa peralatan yang sudah saya gunakan." Mbak Rina pun langsung mentransfer uang 1,5 juta dan Ki Kuncen mengatakan, "Tunggu nak, malam Jumat depan saya akan telepon kamu untuk memberi kepastian kapan kamu bisa datang ke padepokan kami." Mbak Rina kembali menunggu setelah uang 1,5 juta ditransfer oleh Mbak Rina. Sebelum malam Jumat, Ki Kuncen ini memang benar-benar menelpon. Di sini Mbak Rina dengan senang hati mengangkat telepon dan Ki Kuncen mengatakan, "Silahkan kamu datang ke padepokan kami." Akhirnya Mbak Rina pun datang ke padepokan Ki Kuncen. Sesampainya di padepokan Ki Kuncen, Mbak Rina melihat padepokan itu sangat meyakinkan sekali. Kalau Mbak Rina menggambarkan seperti di film-film horor lah, dia bilang ya, padepokan yang cukup besar, di situ banyak kendi-kendi, di situ ada sebuah meja yang penuh dengan dupa. Di situ juga ada kayak tengkorak-tengkorak lah yang digantung-gantung, dan akhirnya Mbak Rina bertemu dengan sosok Ki Kuncen. Perawakan dari Ki Kuncen tingginya sekitar 168 cm lah. Karena tinggi Mbak Rina ini 170 lebih, Ki Kuncen pun memperkenalkan si Mbak Rina ini kepada gurunya. Ya, guru Ki Kuncen inilah yang akan melakukan ritual pesugihan uang gaib. Sesampainya di padepokan, Mbak Rina pun dipersilahkan duduk.
Ritual-ritual yang dilakukan oleh Mbak Rina adalah ritual-ritual yang standar lah, Mbak Rina katakan. Yang pertama, Mbak Rina di sini disuruh meminum segelas air putih, dan yang kedua, Mbak Rina di sini disuruh memakan nggak tahu lah apa, kayak ketan atau nasi lah Mbak Rina bilang. Dan ritual yang ketiga, Mbak Rina ditanya, berapa uang yang akan kamu tukarkan untuk mendapatkan uang gaib? Di sini Mbak Rina sempat terdiam karena dia sama sekali tidak bawa uang dengan nominal yang besar. Ketika datang ke Padepokan Ki Kuncen, Mbak Rina cuma bawa duit nggak sampai 500.000, dia bilang. Itu pun untuk ongkos. Jadi Mbak Rina di sini bertanya kepada Ki Kuncen, uang apa lagi, Ki? Nah, Ki Kuncen kembali menjelaskan, ketika saya menawari kamu ritual pesugihan ini, sudah saya jelaskan beberapa ritual yang harus kamu lakukan, dan ritual puncaknya, kamu harus menukarkan sejumlah uang untuk ditukarkan ke alam gaib. Nah, sekarang kamu bawa uang berapa, Nduk, untuk kamu tukarkan? Kalau kamu mau mendapatkan uang yang banyak, kamu harus menukarkan uang yang banyak. Nah, Mbak Rina di sini lupa ternyata. Dia mengatakan kepada Ki Kuncen, mohon maaf Ki, saya sama sekali tidak membawa uang untuk ditukarkan. Saya pikir ketika saya datang ke sini, setelah saya memberikan sejumlah uang untuk melakukan ritual-ritual ini, saya bisa mendapatkan uang yang Aki katakan. Ki Kuncen di sini sempat marah. Dia mengatakan kepada Mbak Rina, kalau kamu tidak memberikan uang itu, ya mana bisa lah kamu mendapatkan uang gaib. Sedangkan uang yang kamu berikan kemarin sudah kami jadikan sesajen untuk meluruskan ritual pesugihan ini. Nah, Mbak Rina di sini meminta maaf kepada Ki Kuncen, dan dia berjanji dalam waktu dekat akan mendapatkan sejumlah uang untuk dibawa ke Padepokan untuk dijadikan uang tukaran mendapatkan uang gaib. Nah, Mbak Rina pun di situ berpamitan. Pada malam itu pulang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Mbak Rina ini tambah pusing. Pusingnya Mbak Rina untuk mencari di mana aku bisa dapat uang yang akan ditukarkan untuk ritual pesugihan ini. Sedangkan waktu berjalan terus, kerjaan di kantor nggak beres. Setiap Mbak Rina datang ke tempat nasabah yang didatangi oleh Mbak Rina ini sudah tahu kalau Mbak Rina ini punya kasus penipuan. Jadi nasabah itu nggak bakal lah mau investasi, dan Mbak Rina ini sudah nggak megang uang lagi untuk jalan lah. Karena gaji Mbak Rina ini nggak dikeluarin sama kantor untuk nutupin hutangnya. Uang 5 juta yang ditransfer Mbak Rina, itu Mbak Rina boleh jual cincinnya. Nah, uang tambahan 1,5 juta itu dipinjam Mbak Rina dari bapak dan ibunya. Kemana lagi Mbak Rina harus mencari uang dengan nominal yang besar untuk ditukarkan menjadi uang gaib? Nah, Mbak Rina di sini tambah frustasi lah dia. Setelah Mbak Rina datang ke Padepokan Ki Kuncen, 1 minggu berlalu. Ki Kuncen di sini menelpon si Mbak Rina, menanyakan, kapan Duk kamu datang ke sini untuk melakukan ritual pesugihan ini? Mbak Rina kembali meminta waktu kepada Ki Kuncen. Mohon maaf Ki, saya belum bisa mendapatkan uang. Dan Ki Kuncen pun masih menerima alasan dari Mbak Rina kalau Mbak Rina sekarang ini dalam keadaan terdesak. Kalau aku tidak dalam keadaan terdesak, ya ndak mungkin lagi aku mau melakukan ritual pesugihan ini. Ki Kuncen memberikan waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari Mbak Rina harus datang membawa sejumlah uang. Nah, jadi dalam waktu 10 hari itu Mbak Rina ini seperti diteror lah diteror oleh si Ki Kuncen. Hampir setiap hari dalam 10 hari itu Ki Kuncen ini SMS. Kalau SMS Ki Kuncen gak dibalas, Ki Kuncen menelpon Mbak Rina, menanyakan berapa uang yang sudah kamu dapat. Dengan desaan dari si Ki Kuncen, Mbak Rina ini semakin depresi, dan akhirnya pekerjaan yang dilakukan Mbak Rina sama sekali tidak fokus, dan ini adalah titik akhir dari perjalanan karir si Mbak Rina. Beliau mengatakan dia sudah muak dengan desakan dari kantor. Dia sudah muak juga dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh teman-temannya, dan
Mbak Rina di sini sudah mulai kesal dengan desakan-desakan yang dilakukan oleh Ki Kuncen. Menanyakan kapan kamu datang bawa uang, kapan kamu datang, sudah berapa uang yang kamu kumpulkan. Seolah-olah Mbak Rina ini punya hutang sama Ki Kuncen. Mbak Rina pun berkata kasar kepada Ki Kuncen. Ki, kalau aku nggak punya uang, ya kamu mau ngapa? Aku nemuin kamu, aku melakukan ritual pesugihan sama kamu ini untuk nyari uang, bukan untuk nganterin kamu uang. Nah, apa yang dikatakan Mbak Rina ini membuat Ki Kuncen marah dan Ki Kuncen sempat mengancam. Kalau kamu membatalkan ritual pesugihan ini, ciloko kamu tuh, kamu akan mendapat bala. Ki Kuncen menutup telepon dan kejadian-kejadian aneh pun dialami oleh Mbak Rina. Kejadian yang sama sekali tidak terfikirkan oleh Mbak Rina. Kejadian-kejadian yang sama sekali di luar akal sehat terjadi. Seolah-olah kejadian ini memang dilakukan oleh si Ki Kuncen ini. Ya, jadi gini. Ki Kuncen ini sempat mengancam, kalau Mbak Rina ini membatalkan ritual pesugihan itu, Mbak Rina ini akan cilaka. Mbak Rina akan mendapatkan gangguan dari makhluk gaib karena Mbak Rina sudah membatalkan sepihak ritual perjanjian yang sudah berjalan. Dan Ki Kuncen mengatakan, kedua orang tua Mbak Rina pun akan diganggu. Kedua orang tua Mbak Rina akan disantet oleh Ki Kuncen kalau Mbak Rina tidak datang membawa uang. Mbak Rina awalnya sama sekali tidak percaya dengan ancaman yang diberikan oleh Ki Kuncen. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu dan Mbak Rina kembali fokus ke pekerjaannya. Dia di sini bertekad bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan hutang-hutang ini biar aku nggak masuk penjara. Hari-hari pun berlalu. 4 hari setelah Mbak Rina ini marah-marah sama si Kuncen, Ki Kuncen memberi ancaman kepada Mbak Rina. Teror pertama dialami oleh Mbak Rina. Tapi di sini saya bisa menggarisbawahi dulu ya, sebelum saya melanjutkan cerita ini, apakah ini benar teror yang diberikan oleh Ki Kuncen atau ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada si Mbak Rina ini? Ya, jadi 4 hari setelah Ki Kuncen ini menelpon, mengancam ya, kalau Mbak Rina tidak datang membawa uang, Mbak Rina akan mendapat balanya. Mbak Rina yang bekerja dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Dia balik malam, sekitar jam 8:30 malam. Mbak Rina ini mengendarai sepeda motor, memang dia dalam keadaan capek. Penat sekali hari itu Mbak Rina katakan. Jadi di persimpangan jalan sebelum menuju rumah si Mbak Rina ini, memang persimpangan jalan itu terkenal angker. Sering terjadi kecelakaan di situ. Jam 9 malam lewat, Mbak Rina seorang diri mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil melintas. Anak kecil itu melintas tertabrak oleh motor Mbak Rina. Tapi ketika Mbak Rina turun dari sepeda motornya, anak kecil itu tidak ada. Sosok anak kecil yang ditabrak sama Mbak Rina ini sama sekali tidak ada di hadapannya. Yang mana ketika Mbak Rina mengendarai sepeda motor, dia ingat sekali, bahkan motor itu bergetar. Seolah-olah memang menabrak sesuatu dan sosok yang ditabrak sama Mbak Rina ini sama sekali tidak ada. Mbak Rina memperhatikan ke sekitar. Kemana anak kecil tadi? Ya nggak mungkin lah. Begitu aku tabrak, dia langsung lari. Mbak Rina memberanikan diri lah untuk mengecek di sekitar. Ya, mengecek di dekat jalan, di pinggir jalan, semak-semak ya. Dilihat sama Mbak Rina nggak ada siapa-siapa. Ngecek lagi ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Ketika Mbak Rina ingin kembali ke sepeda motornya, di perempatan jalan yang cukup gelap, Mbak Rina sempat berteriak kaget. Anak kecil yang ditabrak sama Mbak Rina ini tiba-tiba sudah ada di atas sepeda motornya. Dengan bagian kepala luka, dengan bagian tangan yang penuh luka, anak kecil itu duduk di atas sepeda motor Mbak Rina. Mbak Rina yang ketakutan berlari meninggalkan sepeda motornya. Kurang lebih dari lokasi tempat sepeda motor Mbak Rina ini ditinggalkannya, itu kurang lebih sekitar 35 meter lah. Itu ada warung. Mbak Rina berlari ke warung itu meminta tolong, dan penjaga warung itulah yang menemani Mbak Rina untuk kembali ke TKP untuk menjemput sepeda motornya. Ketika Mbak Rina sama penjaga warung itu datang ke tempat motor si Mbak Rina ditinggalkan, sosok anak kecil itu sudah menghilang. Nah, Mbak Rina mengatakan pada malam itu
penjaga warung itu orang yang baik, kenal juga sama bapaknya si Mbak Rina ini. Penjaga warung itulah yang bawa motor ngeboncengin Mbak Rina sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, kagetlah bapaknya si Mbak Rina ini. Kok kamu diantarin sama abang-abang warung itu? Abang-abang warung itu menceritakan kepada bapaknya Mbak Rina, anak bapak lari pak, lari pontang-panting, napasnya ngap-ngapan, teriak minta tolong. Ketika saya tanya ada apa mbak, anak bapak mengatakan dia diganggu sama sosok hantu anak kecil. Hantu anak kecil itu sedang duduk di atas sepeda motornya. Nah, jadi kami samperin lah sepeda motor anak bapak dan ternyata tidak ada apa-apa. Saya khawatir karena Rina anak bapak ini masih dalam keadaan panik. Saya putuskanlah buat kami antar pulang ke rumah. Nah, bapaknya Mbak Rina pun berterima kasih kepada si penjaga warung dan Mbak Rina pun malam itu beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, Bapak Mbak Rina mengatakan, Duk, kalau kamu masih belum enakan, kalau kamu masih trauma dengan kejadian tadi malam, kamu udah usah kerja lah. Kamu istirahat aja di rumah. Dan bapaknya Mbak Rina nih sepertinya tahu lah ya, kalau anaknya ini mentalnya tertekan. Bapaknya Mbak Rina menganggap kejadian yang dialami sama si Mbak Rina ini adalah karena mentalnya tadi ya. Karena desaan permasalahan yang dihadapi Mbak Rina, harus mencari uang untuk mengganti uang nasabah-nasabahnya ini. Bapaknya Mbak Rina mengatakan apa yang dialami Mbak Rina ini cuman halusinasi. Kamu harus cukup istirahat, Duk. Ya udahlah. Kalau kamu nggak bisa ngumpulin uang untuk ngebalikin uang nasabah kamu, ya udahlah. Kan Bapak sudah menjaminkan surat rumah ini. Bapak juga sudah menjaminkan surat-surat mobil. Ya, surat-surat tanah lain sudah Bapak jaminkan. Paling enggak bisa nutupin setengah dari kerugian nasabah kamu. Kamu nggak usah terlalu pikirkan. Tapi Mbak Rina di sini tidak mau membebani kedua orang tuanya. Dia sadar kesalahan ini pure adalah kesalahan dari si Mbak Rina. Mbak Rina hari itu terus melanjutkan hari-harinya untuk bekerja, untuk mencari nasabah yang mau berinvestasi. Beberapa hari kemudian, ketika Mbak Rina sedang berada di kantor, ibunya Mbak Rina menelpon. Nak, kamu lagi di mana? Aku lagi di kantor, Bu. Jawab si Mbak Rina. Kamu bisa pulang nggak, Nak? Memang kenapa? Mbak Rina bertanya kepada ibunya. Bapak kamu sakit, Nak. Nah, mendengar kalau bapaknya sakit, otomatis di sini Mbak Rina panik. Dan pada siang itu, Mbak Rina bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumahnya si Mbak Rina ini sudah ramai. Orang sudah ramai berkumpul. Mbak Rina panik. Yang ada di pikiran Mbak Rina, bapaknya meninggal. Tapi alhamdulillah, sesampainya Mbak Rina masuk ke dalam kamar, bapaknya masih ada, walaupun dalam keadaan napasnya itu ngap-ngapan. Mohon maaf sebelumnya, seperti orang dalam keadaan sakaratul maut. Matanya menjelit. Dengan napas sesekali, Mbak Rina di sini sangat panik sekali. Nah, ketika dokter datang ke rumah untuk memeriksa bapaknya si Mbak Rina, dokter mengatakan kalau bapaknya Mbak Rina tadi terkena serangan jantung. Tapi alhamdulillah serangan jantung yang diderita oleh bapaknya Rina ini tidak parah ya, masih bisa ditangani. Nah, kronologinya seperti ini. Ibu Mbak Rina mengatakan ketika bapaknya sedang makan siang, tiba-tiba kayak keselak kayak gitu ya, dan tiba-tiba napasnya engap. Nah, ibunya Mbak Rina langsung menelpon anaknya dan meminta tolong kepada tetangga yang ada di sekitar. Nggak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba bapaknya keselak seperti itu dan dokter mendiagnosa kalau bapaknya Mbak Rina ini terkena serangan jantung. Padahal rekap medis dari bapaknya Mbak Rina sama sekali tidak ada penyakit jantung. Nah, jadi dari dua kejadian aneh yang dialami oleh si Mbak Rina ini, Mbak Rina ini kembali paranoid. Parno dengan apa yang telah diucapkan oleh Ki Kuncen ini, mengatakan kalau kamu lari dari perjanjian ini, kalau kamu lari dari ritual pesugihan ini, kamu tidak menyerahkan uang kepada kami untuk melakukan ritual pesugihan ini, kamu akan kena tulahnya, kamu akan dapat sialnya, dan kedua orang tua kamu akan kami santet. Jadi Mbak Rina parno dengan apa yang diucapkan oleh Ki Kuncen ini, ketakutan sendiri yang ada di otaknya ini, dia menganggap semua ini adalah perbuatan dari Ki Kuncen.
Mbak Rina menelpon Ki Kuncen, mengatakan kepada Ki Kuncen, apa yang telah kamu lakukan, Ki? Kamu santet ya bapakku gak ada urusan sama kamu, yang ada urusan sama kamu tuh aku. Kalau kamu mau santet aku, kamu santet aku, biar aku yang mati. Ya karena Mbak Rina ini udah kesal, udah emosi, karena ya, orang yang dicintai oleh Mbak Rina, ya siapalah yang gak sayang sama bapak ya, tiba-tiba sakit kayak gitu, dan Mbak Rina beranggap kalau ini adalah perbuatan Ki Kuncen. Ki Kuncen cuma mengatakan, untuk menyudahi ketakutan yang kamu katakan tadi, kamu harus datang ke sini, Ndo, untuk menyelesaikan ritual pesugihan ini. Dan Mbak Rina pun ya mengambil sebuah keputusan, adalah keputusan yang sangat labil lah kalau menurut saya ya. Jadi Mbak Rina ini memutuskan untuk menjual satu-satunya harta yang masih dimiliki oleh Mbak Rina, yaitu sepeda motornya Mbak Rina. Sepeda motor itu cuma dijual 8 juta rupiah. 8 juta rupiah itu dibawa si Mbak Rina ke Padepokan, dan uang 8 juta itu diserahkan kepada Ki Kuncen. Dengan harapan seperti ini, Mbak Rina nggak kepikiran lah ya, kalau uang 8 juta itu bisa dilipat gandakan jadi 80 juta. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu, sama sekali dia tidak berpikir lagi ke sana tentang pesugihan-pesugihan itu. Mbak Rina di sini cuma berharap tidak ada lagi teror, tidak ada lagi ancaman yang dilakukan oleh Ki Kuncen ini kepada keluarganya. Cuman itulah yang ingin dilakukan oleh Mbak Rina. Ternyata keputusan labil yang dilakukan oleh Mbak Rina, ya, keputusan yang tidak diambil dengan akal sehat, ya, keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, dengan rasa takut, ternyata membuat permasalahan ini semakin dalam. Uang 8 juta yang diserahkan Mbak Rina kepada si Kuncen ini lenyap. Setelah Ki Kuncen mendapatkan uang 8 juta, Ki Kuncen ini nomornya tidak dapat dihubungi lagi. Ketika Mbak Rina ini kembali ngecek ke Padepokan yang didatangi Mbak Rina untuk menyerahkan uang 8 juta, Padepokan itu sudah kosong. Ketika Mbak Rina bertanya kepada tetangga sekitar, ternyata Ki Kuncen dengan gurunya ini cuma ngontrak di sana. Kedua orang itu telah menipu Mbak Rina dengan ritual pesugihan online. Dan dengan kejadian ini membuat mental Mbak Rina semakin jatuh. Dan di tahun 2020, puncak permasalahan Mbak Rina ini pun tidak dapat diselesaikan. Rumah, mobil, dan beberapa aset dari orang tua Mbak Rina semuanya disita oleh perusahaan tempat kerja Mbak Rina untuk menggantikan uang dari nasabah-nasabah yang sudah digelapkan oleh si Mbak Rina. Total aset yang disita, ya, total uang yang dicairkan dari aset-aset yang dimiliki oleh bapaknya si Mbak Rina ini, itu totalnya cuma 1,2 miliar rupiah, dan sisanya akan tetap menjadi hutang dari si Mbak Rina yang wajib diselesaikan. Namun di sini Mbak Rina ini sudah terlepas dari jerat hukum, karena dalam waktu 1 tahun, walaupun dari hasil sitaan ya, dari hasil menjual rumah, menjual mobil, menjual beberapa bidang tanah yang dimiliki oleh orang tuanya Mbak Rina ini sudah mengembalikan sebagian kerugian dari nasabahnya. Di dalam hukum perdata itu sudah ada itikat baik dan tidak bisa lagi dimasukkan permasalahan ini karena hukum, karena Mbak Rina ini sudah ada niat baik untuk mengembalikannya. Jadi walaupun Mbak Rina tidak tinggal di rumah yang besar lagi, namun di sini kedua orang tua Mbak Rina sangat senang sekali karena anak yang dibanggakannya, anak yang mereka sayangi bisa terlepas dari jerat hukum. Ada satu kalimat yang dituliskan Mbak Rina yang cukup menyentuh saya. Bapak dari Mbak Rina mengatakan, walaupun dari kecil Bapak tidak mengajarkan kamu untuk menjadi seorang penjahat, Bapak tidak pernah mendidik kamu untuk menjadi seorang penipu, tapi nak, apa yang kamu lakukan sekarang masih merupakan tanggung jawab Bapak. Biarkanlah Bapak yang menyelesaikan permasalahan ini. Itulah ya, kasih sayang dari orang tua. Seburuk-buruknya kita, tempat kembali itu ya cuman kepada kedua orang tua kita. Tidak ada tempat lain. Teman, pacar, kekasih, ketika kita susah, mereka semua akan meninggalkan kita.
satu kutipan yang dituliskan oleh Mbak Rina di cerita ini yang menyentuh hati saya, yaitu perkataan dari bapaknya si Mbak Rina. Nah, Mbak Rina mengatakan titik balik hidupnya di akhir tahun 2020. Bapaknya Mbak Rina terus mengatakan kepada anaknya, ya udahlah nak, kamu jangan pikirin lagi. Rumah kita memang sudah nggak besar kayak dulu lagi. Ya, mereka tinggal di rumah kontrakan, namun usaha yang dijalankan oleh kedua orang tuanya si Mbak Rina ini, mereka ya memang basicnya pedagang. Mereka tuh ya bisa punya rumah besar. Mereka tuh bisa nyekolahin si Mbak Rina ini sampai sarjana itu ya dari hasil dagang lah. Mereka memang ulet sekali berdagang. Mbak Rina di sini diajak sama bapaknya, kamu urusin bisnis bapak aja lah nak. Dan ibunya Mbak Rina pun di sini mengajak anaknya untuk ikut ke dalam majelis pengajian. Nah, dari situlah Mbak Rina ini kembali ke jalannya. Yang tadi Mbak Rina ini ketika mendengar sahabat-sahabatnya menasehati Mbak Rina, kalau permasalahan ini harus kita adukan kepada Allah. Kesusahan yang kita hadapi ini harus kita minta bantuan, harus minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Rina ini merasa kalau Allah itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan, tidak akan bisa memberikan uang 1,9 miliar dan menyelesaikan permasalahanku. Di sini mulai sedikit terbuka bahwa apa yang telah dilalui Mbak Rina, pertemuan Mbak Rina dengan si Ki Kuncen ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tengah mencoba keimanan dari si Mbak Rina, dan akhirnya apa akhirnya? Mbak Rina yang tidak percaya dengan kuasa Allah, lebih percaya dengan jalan pesugihan. Jalan pesugihan tersebut menjerumuskan hidup Mbak Rina. Ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya Mbak Rina kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pelajaran hidup yang sangat berarti sekali. Di akhir tahun 2020, Mbak Rina hijrah, ikut ibunya ke majelis pengajian. Dan alhamdulillah di tahun 2021, 1 tahun Mbak Rina ini istiqomah menjalani majelisnya, menjalani ibadahnya. Mbak Rina istilahnya rezekinya itu ngalir aja. Dikit-dikit kedua orang tua Mbak Rina bisa ngumpulin duit. Mbak Rina pun bisa membantu usaha orang tuanya. Mereka sama-sama ngumpulin duit, dikit-dikit bisa nyicil ke perusahaan. Walaupun Mbak Rina tidak bekerja lagi di perusahaan itu, tapi tanggung jawabnya masih ratusan juta uang yang harus diganti oleh si Mbak Rina. Sedangkan laki-laki yang temannya si Mbak Rina ngabisin duit ini nggak tahu ngilangnya kemana. Laki-laki itu sudah resign dari perusahaan karena takut keseret permasalahan ini. Mbak Rina mengatakan semua ini dilalui Mbak Rina dengan ikhlas. Karena Mbak Rina menganggap pepatah yang sering orang katakan, semakin tinggi pohon itu, semakin kencang angin akan menerpanya. Semakin besar layar yang dibentang di tengah lautan, semakin besar pula ombak akan menerjang. Itulah pepatah-pepatah itulah yang memotivasi Mbak Rina untuk kembali merakit mimpinya, untuk kembali mengikat asanya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri dari Mbak Rina. Mbak Rina terjerat pesugihan online. Jadi dengan cerita ini saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat semua, janganlah pernah berpikir untuk melakukan ritual pesugihan seperti itu. Ritual pesugihan seperti apapun lah, janganlah. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri ingin berbagi, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Untuk sahabat yang ingin membagikan kisahnya secara langsung untuk menjadi narasumber, bisa langsung DM atau email ke email saya dengan caption narasumber. Insya Allah kita akan atur waktu untuk berbagi sebuah kisah misteri. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Salam sebuah kisah misteri.